Teman-teman semua, sebelum kita mulai perjalanan panjang hari ini, aku ingin mengajak kalian untuk menekan tombol like dan tuliskan komentar di bawah tentang pengalamanmu dalam memahami energi dan kesadaran. Karena setiap komentar dan like dari kalian akan membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang mencari jawaban seperti kita. Bayangkan jika hanya satu komentar kalian hari ini, mampu membuka kesadaran orang lain yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Dan jika menurutmu video ini berharga nanti, bagikan kepada sahabat atau keluargamu, karena energi kebaikan akan selalu kembali kepada pengirimnya. Bayangkan jika di dalam dirimu ada sesuatu yang sangat besar, sangat luas, dan begitu dalam, namun kamu tak pernah menyadarinya. Setiap hari kamu berjalan, bernapas, berbicara, dan berpikir tanpa pernah benar-benar paham bahwa kamu hidup dalam lapisan realitas yang saling terkait. Saat kamu menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang bersinar dari ribuan tahun cahaya jauhnya, pernahkah kamu membayangkan bahwa setiap partikel di tubuhmu pernah menjadi bagian dari bintang itu? Bahwa semua atommu terhubung dengan semua atom di jagat raya ini melalui sesuatu yang disebut keterikatan kuantum? Keterikatan kuantum bukan hanya sekadar teori sains yang membingungkan para ilmuwan. Dalam kehidupan manusia, keterikatan kuantum adalah bukti bahwa setiap pikiran, doa, dan niatmu punya getarannya sendiri yang melintasi ruang dan waktu. Para ilmuwan menyebutnya entanglement. Para sufi menyebutnya keterhubungan jiwa. Para yogi menyebutnya kesatuan kesadaran. Dan ketika kamu memahami dan menguasai konsep keterikatan kuantum ini dalam kesadaranmu, maka alam bawah sadarmu akan membuka energi tersembunyimu yang selama ini terhalang oleh logika dan ketakutan. Bayangkan seseorang yang setiap hari selalu mengeluh tentang hidupnya. Ia bangun dengan rasa malas, berangkat kerja dengan terpaksa, menatap cermin dengan kecewa. Dalam kepalanya hanya ada satu suara, "Hidupku payah, aku tak berarti, aku tak akan pernah sukses." Apa yang terjadi? Ia menarik realitas seperti itu dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang tak dia sadari. Pikirannya bukan hanya menciptakan getaran dalam otaknya sendiri. Pikiran itu beresonansi keluar, menembus ruang waktu dan menimbulkan efek kuantum yang mengundang realitas yang sama untuk mendatanginya berulang-ulang. Di sisi lain, ada orang yang bangun pagi, menatap matahari, tersenyum, meski hidupnya juga belum ideal. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bersyukur hari ini masih diberi napas, aku masih punya kesempatan belajar, aku akan menjadi versi terbaik diriku hari ini." Apa yang terjadi? Energinya menggetarkan lapisan realitas di sekitarnya. Ia menarik kejadian-kejadian baik, ia membuka peluang yang tadinya tersembunyi. Karena dia sedang bermain dengan hukum keterikatan kuantum tanpa dia sadari. Setiap doa yang kamu panjatkan menembus ruang waktu. Setiap niat yang kamu tanamkan menembus batasan logika. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa kesadaranmu adalah jembatan antara realitas fisik dan realitas energi, maka kamu akan mulai menata niat, pikiran, dan perasaanmu dengan penuh kesadaran. Ada satu kisah seorang pemuda miskin di Timur Tengah pada abad pertengahan. Ia hidup dalam kemiskinan yang menyesakkan. Setiap hari ia hanya makan sepotong roti keras dan segelas air. Namun dalam setiap doanya, ia selalu menatap langit malam dan berbisik, "Ya Allah, Engkau yang maha luas, aku percaya di antara bintang-bintang itu ada rezekiku, ada kebijaksanaan yang akan Kau turunkan padaku." Ia tak pernah mengeluh, hanya terus mempelajari apapun yang bisa ia baca. Puluhan tahun kemudian, namanya dikenal sebagai seorang ulama, seorang dokter, seorang penulis, dan seorang guru yang karyanya dipelajari hingga ratusan tahun setelah ia wafat. Apa yang ia lakukan sebenarnya? Ia sedang membangun keterikatan kuantum antara pikirannya, hatinya, dan takdir yang sudah tertulis untuknya. Dalam keterikatan kuantum, dua partikel yang pernah terhubung akan selalu terhubung meskipun mereka terpisah sangat jauh. Jika salah satunya bergerak, yang lain pun akan merespons. Inilah mengapa doa seorang ibu yang tulus dari rumahnya di desa bisa melindungi anaknya yang sedang merantau di kota lain. Inilah mengapa kata-kata baikmu kepada orang lain bisa menenangkan hatinya meskipun jarakmu dengannya puluhan kilometer.
Inilah mengapa kebencian dan amarahmu juga akan melukai dirimu sendiri, karena ia menimbulkan gelombang destruktif yang kembali padamu. Ketika kamu mulai melatih dirimu untuk menguasai keterikatan kuantum, kamu akan belajar menata niat dengan detail. Kamu tidak lagi hanya meminta uang tanpa alasan, tetapi kamu meniatkan untuk menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Kamu tidak lagi hanya berdoa untuk jodoh tanpa makna, tetapi kamu meniatkan jodoh yang bisa membawa kebaikan, cinta, dan kesabaran. Kamu tidak lagi hanya berharap kesembuhan, tetapi kamu meniatkan kesehatan agar bisa membantu lebih banyak orang di sekitarmu. Dalam kesadaran keterikatan kuantum, kamu akan memahami satu hukum paling besar dalam semesta ini, bahwa semua sudah saling terhubung, yang tersisa hanyalah kesiapan dirimu untuk menerimanya. Jika hatimu dipenuhi dendam, maka energi dendam itu menutup jalur rezekimu. Jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, maka energi takut itu memblokir kesehatanmu. Namun jika pikiranmu dipenuhi keyakinan, keikhlasan, dan rasa syukur, maka alam bawah sadarmu membuka pintu-pintu energi yang tersembunyi selama ini. Bayangkan ketika kamu duduk tenang, menutup mata, dan mengucapkan doa. Detak jantungmu melambat, gelombang otakmu berubah menjadi theta dan delta, di mana alam bawah sadarmu menjadi sangat terbuka. Di saat itulah semua program hidupmu bisa diubah. Kamu bisa memaafkan masa lalu, melepaskan trauma, menanamkan niat masa depan, dan mengirimkan energi cinta kepada siapa saja. Saat kamu melakukannya, keterikatan kuantummu bekerja. Energi itu menembus batasan ruang dan waktu, membuka jalan takdir yang sejalan dengan niatmu. Jika kamu masih merasa hidupmu stagnan, maka ada program bawah sadar yang belum kamu bersihkan. Mungkin itu trauma penolakan di masa kecil, mungkin rasa tidak layak yang diwariskan orang tuamu, mungkin rasa malu yang tertanam sejak kamu kecil. Semua itu menutup pintu energi di dalam dirimu. Dan hanya ketika kamu berani menatapnya dengan kesadaran, memaafkan semuanya dengan tulus, maka energi besar yang selama ini tersembunyi akan muncul. Saat kamu mulai menanamkan keyakinan baru dalam bawah sadarmu, ucapkan dengan jelas, rasakan dengan tenang, dan bayangkan seolah itu sudah terjadi. Lalu lepaskan. Inilah cara keterikatan kuantum bekerja. Kamu menanam, semesta menumbuhkan, dan kamu menerima. Jangan memaksa hasilnya datang dengan cara yang kamu inginkan. Karena semesta lebih tahu jalur terbaiknya. Tugasmu hanya menanam dan merawat keyakinan itu tanpa menodainya dengan keraguan. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seekor ulat kecil yang ingin terbang? Ia hanya seekor ulat biasa, merayap di tanah, menatap burung-burung di langit dengan rasa iri. Namun satu hal yang ia miliki adalah keyakinan. Suatu hari aku akan terbang. Ia terus makan, terus tumbuh, lalu masuk dalam kepompong gelap yang sempit dan sunyi. Dalam diam, ia bertransformasi menjadi kupu-kupu. Dan ketika ia keluar, ia terbang tinggi. Jika ulat saja memiliki program bawah sadar untuk menjadi kupu-kupu, maka kamu pun memiliki program ilahiyah untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi kesadarannya, lebih luas cintanya, dan lebih besar energinya. Hari ini, saat kamu mendengarkan kisah ini, aku ingin kamu menutup matamu sejenak. Tarik napas panjang. Bayangkan dirimu dikelilingi cahaya putih keemasan yang hangat. Rasakan cahaya itu menembus kepalamu, mengalir ke leher, ke dada, ke perut, ke kaki, hingga ke ujung jemarimu. Rasakan semua kesedihan, ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layakmu larut dalam cahaya itu. Lalu bayangkan satu hal yang kamu inginkan dengan tulus. Ucapkan dalam hatimu, aku terhubung dengan semesta, aku layak menerimanya, aku bersyukur, aku ikhlas. Biarkan energi itu bergerak dalam keterikatan kuantum, melintasi ruang waktu, menata takdirmu untukmu. Pernahkah kamu merenung, mengapa dalam hidup ini ada orang yang tampak mudah sekali menarik keberuntungan, sementara yang lain seolah berjalan menentang badai setiap hari? Apakah itu murni takdir? Atau ada sesuatu yang bekerja di luar kesadaran mereka? Saat kamu memahami keterikatan kuantum dan mulai menata energi pikiranmu, kamu akan menemukan jawabannya. Di alam ini,
Semua getaran saling terhubung. Setiap kata yang kamu ucapkan menimbulkan gelombang. Setiap niat yang kamu tanamkan menimbulkan resonansi. Dan setiap perasaanmu menimbulkan realitas. Kamu mungkin pernah mendengar istilah Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Namun sesungguhnya di balik itu ada hukum yang lebih mendalam, yaitu keterikatan kuantum, di mana alam semesta tidak hanya menanggapi pikiranmu, tetapi juga menangkap frekuensi bawah sadarmu. Saat seseorang mengucapkan kata-kata positif namun hatinya masih dipenuhi keraguan dan trauma, maka yang bekerja bukan kata-katanya, melainkan frekuensi trauma itu. Karena bawah sadar kita jauh lebih berkuasa daripada ucapan kita. Ini seperti dua partikel yang terikat, satu di tanganmu dan satu lagi di ujung semesta sana. Saat hatimu bergetar dalam keraguan, partikel lain di realitasmu pun bergetar dalam kebingungan. Namun saat hatimu bergetar dalam keyakinan dan ketenangan, maka realitasmu pun menata diri dengan harmoni yang sama. Bayangkan air yang tenang. Ketika kamu meneteskan satu tetes pewarna biru ke dalamnya, maka dalam beberapa saat air itu akan berubah warna menjadi kebiruan. Begitulah satu niat yang kamu tanamkan dalam bawah sadarmu. Ia akan mewarnai seluruh energi hidupmu. Ketika kamu menanamkan niat ketakutan, maka seluruh keputusanmu akan beraroma takut. Namun ketika kamu menanamkan niat keyakinan, maka seluruh langkahmu akan membawa keajaiban yang sesuai dengan keyakinan itu. Ada seorang laki-laki tua di Tibet. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia duduk di atas batu di puncak bukit dan menatap pegunungan yang tertutup kabut. Ia menutup matanya dan berdoa tanpa suara. Ketika ditanya oleh seorang muridnya apa yang ia doakan setiap hari, ia hanya menjawab, "Aku tidak berdoa meminta apa-apa. Aku hanya menata pikiranku agar tetap selaras dengan semesta. Karena jika pikiranku selaras, maka semua yang kubutuhkan akan datang dengan sendirinya." Kalimat itu sederhana, namun mengandung rahasia besar keterikatan kuantum. Karena saat kamu menata pikiran dan hatimu agar selaras dengan frekuensi tertinggi, yaitu rasa syukur, cinta, dan ketenangan, maka partikel kehidupanmu pun akan tersusun dalam keteraturan. Saat itu, hidupmu menjadi doa yang terus bergerak, bukan sekadar kata yang terucap di bibir. Mungkin kamu pernah merasakan saat hatimu sedang damai, tiba-tiba ada pesan masuk menawarkan peluang kerja yang selama ini kamu impikan. Atau saat kamu ikhlas melepaskan seseorang yang kamu cintai, tiba-tiba datang orang lain yang lebih tulus dan membawa kebahagiaan yang kamu butuhkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari keterikatan kuantum antara niat, keyakinan, dan realitas. Di malam hari, sebelum kamu tidur, ambillah waktu sejenak untuk berbicara kepada alam bawah sadarmu. Katakan dengan tenang, "Aku percaya bahwa semua yang kuinginkan sudah terhubung denganku. Aku bersyukur karena semesta selalu menuntunku dengan cara terbaik." Lalu bayangkan dirimu hidup dalam versi terbaikmu. Rasakan perasaan bahagia, lega, dan damainya. Jika kamu melakukan ini setiap malam, maka sedikit demi sedikit alam bawah sadarmu akan menghapus program lama yang mengekangmu dan menanamkan program baru yang menumbuhkanmu. Energi tersembunyi dalam dirimu tidak akan muncul jika kamu terus menanamkan rasa takut dan minder. Ia akan muncul saat kamu berani menatap hidupmu dengan jujur, mengakui luka-lukamu, dan memilih untuk menyembuhkannya dengan cinta. Karena cinta adalah frekuensi tertinggi dalam keterikatan kuantum. Cinta tidak sekadar tentang pasangan, melainkan tentang getaran kasih sayang yang menembus segala lapisan realitas. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu akan membuka kunci pertama energi tersembunyimu. Bayangkan alam bawah sadarmu seperti taman luas yang penuh tanah subur. Setiap hari kamu menanam benih di sana. Jika kamu menanam benih ketakutan, maka pohon ketakutan akan tumbuh. Jika kamu menanam benih kemarahan, maka hutan kemarahan akan memenuhi tamanmu. Namun jika kamu menanam benih ketenangan, syukur, dan cinta, maka bunga-bunga indah akan bermekaran, mengundang kupu-kupu kebahagiaan dan burung-burung keberkahan. Ketika kamu bangun besok pagi, sebelum membuka ponselmu, duduklah sejenak. Tarik napas perlahan, ucapkan dalam hati,
Aku terhubung dengan semesta. Aku bersyukur atas hidupku hari ini. Aku membuka diriku untuk menerima semua kebaikan yang telah menungguku. Lalu rasakan dadamu hangat, kepalamu ringan, dan bibirmu tersenyum. Energi di saat itu akan membawamu menjalani hari dengan keajaiban yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Dalam keterikatan kuantum, tidak ada yang mustahil. Karena semua kemungkinan sudah ada di dalam medan kuantum, menunggu kamu memilihnya. Jika hari ini hidupmu masih gelap, maka tugasmu adalah menyalakan cahaya dalam hatimu, bukan menunggu cahaya datang dari luar. Karena saat hatimu terang, seluruh semesta pun akan memantulkan terang itu kepadamu. Sekarang, tarik napasmu perlahan. Pejamkan matamu jika kamu sedang di tempat yang aman dan tenang. Rasakan udara masuk melalui hidungmu, memenuhi paru-parumu dengan kehangatan kehidupan, lalu hembuskan perlahan. Biarkan semua ketegangan di bahumu turun bersamaan dengan hembusan napasmu. Tarik napas sekali lagi, lebih dalam, dan lepaskan dengan perlahan. Rasakan tubuhmu mulai rileks, pikiranmu mulai tenang, dan hatimu mulai damai. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah taman luas yang hijau. Rumput di bawah kakimu lembut, bunga-bunga bermekaran di sekitarmu, dan angin bertiup sejuk membelai wajahmu. Dengarkan suara burung yang berkicau di kejauhan. Rasakan cahaya matahari pagi menyentuh kepalamu dengan hangat. Inilah taman bawah sadarmu, tempat semua program hidupmu disimpan. Di depanmu, kamu melihat sebuah kotak kayu tua. Perlahan kamu berjalan mendekat dan membukanya. Di dalamnya ada gulungan kertas-kertas tua berdebu. Kamu menyadari, itu adalah program-program lama yang mengekangmu. Trauma, ketakutan, kesedihan, kemarahan, rasa bersalah, dan semua yang membuatmu berat melangkah. Sekarang, pilih satu gulungan kertas itu. Bacalah dalam hatimu. Mungkin tertulis di sana, aku tidak layak sukses. Atau, aku selalu gagal. Atau, aku tidak pantas dicintai. Apapun yang tertulis, lihatlah kata-kata itu dengan penuh kesadaran. Katakan dalam hatimu, terima kasih, kau telah melindungiku selama ini. Namun sekarang aku memilih untuk melepaskanmu. Lalu bayangkan kamu membakar gulungan kertas itu dengan cahaya emas yang turun dari langit. Cahaya emas itu membakar gulungan kertas itu hingga menjadi abu, kemudian terbawa angin dan hilang dari taman bawah sadarmu. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Rasakan hatimu mulai ringan. Lalu kamu melihat sebuah kotak emas lain di tamanmu. Kotak ini memancarkan cahaya terang. Kamu membukanya dan di dalamnya ada gulungan kertas putih bersih. Perlahan kamu membukanya, dan kamu membaca tulisan di sana. Tertulis, aku layak sukses. Aku layak bahagia. Aku layak dicintai. Aku layak untuk semua kebaikan hidup. Aku adalah bagian dari semesta yang penuh cinta. Aku selalu terhubung dengan energi tertinggi. Aku bersyukur atas semua hal yang datang padaku. Sekarang, pegang kertas itu di dadamu. Rasakan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhmu. Bayangkan tulisan itu berubah menjadi cahaya putih lembut, masuk ke dadamu, menembus aliran darahmu, menyatu dengan setiap sel tubuhmu, hingga seluruh dirimu dipenuhi cahaya keyakinan dan cinta. Rasakan dirimu menjadi lebih kuat, lebih damai, dan lebih berenergi dari sebelumnya. Tarik napas pelan dan hembuskan. Ulangi dalam hati setelahku, aku terhubung dengan semesta. Aku terbuka untuk menerima semua kebaikan. Aku bersyukur atas hidupku hari ini. Energi tertinggiku terpancar ke seluruh realitasku. Aku menebarkan cinta dan menerima cinta dari seluruh semesta. Aku siap menjalani takdir terbaikku dengan penuh syukur dan keberanian. Kini, bayangkan di depanmu ada sebuah jalan panjang. Di ujung jalan itu kamu melihat dirimu yang paling bahagia, paling sehat, paling sukses, dan paling damai. Lihatlah wajahmu di sana, ia tersenyum menatapmu dengan penuh kasih. Perlahan, dirimu yang di masa depan itu melangkah mendekat, menggenggam tanganmu, dan membisikkan sesuatu di telingamu. Dengarkan baik-baik. Apa yang dia katakan padamu? Simpan kalimat itu di hatimu.
Itulah pesan dari dirimu yang sudah menguasai keterikatan kuantum dan sudah membangkitkan energi tersembunyimu. Ia datang untuk menuntunmu hari ini. Sekarang, tarik napas perlahan sekali lagi. Rasakan tubuhmu di ruanganmu saat ini. Rasakan udara di sekitar kulitmu. Rasakan detak jantungmu yang damai. Lalu buka matamu perlahan. Tersenyumlah. Karena mulai detik ini, kamu bukan lagi dirimu yang lama. Kamu adalah versi baru dirimu yang memahami rahasia keterikatan kuantum, yang mampu menata bawah sadarmu, dan yang siap menerima semua energi kehidupan yang selama ini tertahan oleh keraguanmu sendiri. Ingatlah, jika kamu ingin hidupmu berubah, maka ubahlah dulu energimu. Jika kamu ingin energimu berubah, maka ubahlah dulu keyakinanmu. Dan jika kamu ingin keyakinanmu berubah, maka ubahlah dulu kata-kata yang kau ucapkan kepada dirimu sendiri setiap hari. Karena kata-katamu adalah mantra, hatimu adalah pintu, dan semestamu adalah cermin. Saat semua itu selaras, maka energi tersembunyimu akan bangkit, menuntunmu pada takdir terbaikmu. Jika kamu merasa video ini membangunkan kesadaranmu hari ini, aku mengajakmu untuk menuliskan di kolom komentar, "Aku bangkit. Aku terhubung. Aku bersyukur." Karena saat kamu menulisnya, kamu sedang menegaskan vibrasi baru dalam realitasmu. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai, karena siapa tahu, melalui satu kirimanmu hari ini, ada hati yang kembali menemukan cahaya dan hidup yang kembali menemukan jalannya. Klik like pada video ini jika kamu merasa hatimu hangat saat mendengarnya. Karena setiap like yang kamu berikan adalah tanda bahwa kamu siap untuk menyalakan energi tersembunyimu. Sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya. Tetaplah menata pikiranmu, tetaplah menjaga hatimu, dan tetaplah menjadi cahaya bagi hidupmu sendiri dan bagi semesta.